Selamat datang di channel Bambang Sarasno. Masih cerita seputar dunia batik-membatik. Kali ini tentang proses membatik, khususnya alat bantu penunjang proses membatik. Selain canting, kemudian wajan, kompor, atau bisa juga alat kuas yang terbuat dari bekas sumbeju ini saya bikin sendiri, kemudian saya pukul-pukul untuk menjadi kuas. Tentunya dibutuhkan alat-alat bantu lainnya dalam proses membatik. Jika dalam proses membatik secara tradisional ada beberapa alat bantu yang dibutuhkan, antara lain gawangan yang umumnya dibuat dari kayu atau bambu, kemudian bak celup, dan lain-lain. Nah, untuk memproses batik, lukisan ukuran besar sebesar ini, ada yang 2,5 meter kali 3 meter, ada yang 3 meter kali 12 meter. Namun, ruangannya tidak cukup besar dan dikerjakan seorang diri. Apalagi dengan keadaan kondisi fisik yang kurang ideal seperti saya. Tentu saja harus mencari siasat atau solusi-solusi tertentu agar kita bisa memproses dengan baik karya batik tersebut. Saya awali dengan membuat gawangan yang biasanya digunakan untuk menggantungkan kain pada saat proses pencantingan. Gawangan ini sengaja saya buat dengan material pipa peralon ukuran 1 inch. Pertimbangannya adalah selain ringan akan mudah dipindah-pindahkan, juga bisa dibongkar pasang. Tentu saja mudah membuat dan merawatnya. Selain itu juga bisa multifungsi untuk alat bantu dalam proses pewarnaan, baik celup, coles, spray, atau semprot. Karena terbuat dari bahan plastik, sehingga jika terkena bahan pewarna sintetis atau kimia, tidak terlalu memiliki efek atau reaksi tertentu yang bisa merubah warna. Itu tadi gawangan. Selanjutnya, mari kita lihat alat-alat bantu lainnya. Ini bak celup dengan panjang kurang lebih 3 meter untuk mencelup kain dengan kelebaran 2,8 meter. Saya buat dari triplex yang agak tebal untuk sampingnya, sekitar 2 cm. Untuk bagian dalamnya triplek tipis 4 mm. Kemudian saya lapis dalamnya dengan plastik akrilik yang biasanya digunakan untuk pagar. Gunanya agar ini kedap air. Nah, bak celup ini cukup ringan sehingga mudah sekali dipindahkan.
Nah, karena bak celup ini tidak terlalu lebar, kemudian untuk kebutuhan kain yang sangat lebar, maka untuk proses pencelupannya, karena harus dilakukan sendiri, saya menggunakan bantuan alat kerekan. Nah, proses kerjanya semacam ini dikerek ke bawah dulu, kemudian saya bikin kaitan dari kayu untuk menempelkan kain dengan dipines di bagian sini. Seperti ini, kemudian dikaitkan. Selanjutnya, proses pencelupannya bisa dilakukan sendiri dengan diberikan pewarna sedikit demi sedikit, terus ditarik ke atas juga sedikit demi sedikit, sehingga bisa dilakukan sendiri dalam proses pencelupannya. Nah, untuk bahan-bahan kimia tertentu, bahan pewarna sintetis tertentu yang sangat peka terhadap sinar matahari, misalnya naptol atau indigosol, saya siasati dengan menutupnya menggunakan plastik berwarna hitam, sehingga tidak tembus sinar matahari. Caranya saya kaitkan demikian. Pastikan seluruh bagian ini tertutup, tidak terkena sinar matahari. Jadi jika ada yang masih terbuka semacam ini, kita pastikan ini tutup. Apabila perlu mungkin diberikan jepitan atau apa, atau dimasukkan untuk melindungi kain ini. Ya, selanjutnya ini adalah papan colet tempel. Papan ini dari triplek saya bikinnya, ukuran tebal 4 mm tripleknya, kemudian diberikan rangka kayu, reng, kurang lebih ukurannya yang 3 kali 4 cm. Kemudian dilapisi plastik agar tidak basah jika kena pewarna maupun bahan-bahan yang mengandung air lainnya karena rusak. Papan ini memiliki fungsi untuk alat pada saat mencolet maupun pada saat fiksasi water glass. Jadi penggunaannya adalah untuk dasarnya kain yang lebar ini. Selanjutnya untuk pengoperasian, saya bikin alat bantu lain berupa jembatan untuk colet tempel ini. Saya buat dari baja ringan, kemudian saya berikan di atasnya saya berikan triplex ukuran 4 mm. Gunanya adalah untuk bagian-bagian tertentu yang tidak boleh terinjak atau tersentuh warna, sedangkan saya harus mengerjakan yang di dalam. Hal ini bisa dilaksanakan dengan menaikin semacam ini untuk mencoles bagian-bagian tertentu saja. Itu kira-kira prosedurnya untuk mengerjakan detail dari proses pencolesan. Ini bak untuk colet, untuk area-area yang kecil atau yang akan diberikan aksen-aksen tertentu. Saya menggunakan bak cuci plastik yang cukup lebar tapi ringan, kemudian diberi tumpukan kursi plastik agar cukup tinggi yang ditempel menggunakan selotip. Jadi begini penerapannya, sederhana sekali. Jadi bahan pewarnanya dicoleskan di sini sehingga apabila terjadi tetesan dia akan masuk ke dalam bak.
sederhana. Untuk proses pewarnaan yang menggunakan bahan pewarna sintetik seperti indigosol itu membutuhkan sinar matahari, sehingga saya membutuhkan alat bantu dengan bentuk konstruksi baja ringan semacam ini dengan kelebaran 3 meter, ketinggian 4 meter, dan dibantu alat kerekan. Kenapa saya lakukan secara vertikal? Karena jika dilakukan secara horizontal cukup sulit, terutama untuk bidang yang sempit dan dilakukan sendiri. Saya menggunakan alat bantu kerekan semacam ini. Nah, jadi sinar matahari akan datang dari arah timur mengenai kain ini secara merata. Demikian alat-alat bantu yang saya gunakan di dalam proses pembuatan batik-batik ukuran besar. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.